Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita belajar. Nah, kali ini kita memasuki tema baru, tema 3 ya, untuk tema 1 pembelajaran 1. Di tema 3 ini kita akan belajar mengenai penemu-penemu yang mengubah dunia. Siapa saja? Mari simak video ini ya, baik-baik. Di dunia ini terdapat berbagai penemu. Penemu itu orang yang menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu sangat berguna bagi masyarakat di dunia. Ya, salah satunya beliau ini ya, yang bernama Michael Faraday ya. Michael Faraday itu siapa? Ini salah satu penemu yang sangat-sangat berjasa bagi kehidupan manusia sampai detik ini, sampai saat ini. Michael Faraday, beliau adalah penemu arus listrik. Nah, jadi listrik yang mengalir di rumah kita itu ya, itu berkat jasa daripada Michael Faraday. Lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Jadi bayangkan, sebelum tahun 1700 ya, ini hampir 1800 ya. Artinya listrik itu baru ditemukan sekitar 200 tahun yang lalu. Jadi sebelum 200 tahun yang lalu itu bumi kita itu ya gelap gulita ya. Ada sih penerangan mungkin dari obor ya, lilin, tapi kan waktu itu belum ada listrik sampai pada tahun 1791 di Inggris ya. Beliau ini ternyata penemu hebat, tetapi berasal dari keluarga yang miskin, sehingga beliau ini tidak melanjutkan sekolahnya, tidak lanjut ke sekolah yang lebih tinggi lagi ya. Tetapi yang patut diacungi jempol adalah beliau berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Alatnya sangat sederhana, seperti gambar berikut ya. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara ya. Jadi listrik itu adalah gelombang yang bisa merambat walaupun tidak ada media perantara ya, seperti itu. Nanti yang kita pelajari kumpas tuntasnya nanti di subtema berikutnya. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, berikut adalah alat daripada yang diciptakan oleh Michael Faraday ya. Alat ini berputar terus-menerus, jadi roda di sini berputar terus-menerus ya. Akibat apa? Akibat gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat. Jadi di sini tuh diberikan magnet di sini ya. Ada kawatnya kan di sini. Nah, ini diberi kawat sehingga kawat akan terus berputar jika dialiri oleh listrik yang berasal dari baterai. Sehingga inilah ibaratnya alat pertama yang diciptakan oleh Michael Faraday. Nah, di zaman yang modern ini kita memerlukan pembangkit yang lebih hebat lagi, yaitu sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik itu sistem yang ada di sekitar kita ya. Listrik yang ada di rumah kalian itu berasal awalnya adalah dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini sumbernya sangat besar, bisa PLTU ya. Di sekitar kita kan di Sumur Adem ada PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir dan lain sebagainya. Nah, dari pembangkit itu ya, kalau kita di sekitar kita kan di Sumur Adem tuh PLTU ya, nanti dia akan mempunyai trafo dan disalurkan ke sutet. Sutet itu menara-menara yang sangat tinggi ya. Ini adalah berfungsi untuk menyalurkan listrik bertegangan tinggi. Jadi hati-hati, yang dekat dengan sutet itu hati-hati, nanti bisa celaka ya kalau tidak hati-hati, karena tegangannya sangat tinggi. Tegangan yang sangat tinggi ini nanti akan diturunkan ke tegangan yang lebih rendah lagi, yaitu ke gardu-gardu di sekitar rumah kalian. Jadi kalau rumah kalian tuh kalian lihat ya, di tetangga mungkin di depan rumah kalian juga ada gardu, itu adalah arus listrik ya. Tadi disalurkan dari sutet, kemudian dari gardu itu baru masuk ke rumah kalian, baru masuk.
Jadi yang arusnya besar jadi kecil 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 baru nyampe rumah kamu. Kalau dari PLTU nyampe rumah kamu nanti bahaya ya. Tidak bisa seperti itu, harus diturunkan dayanya. Nah ini makanya membutuhkan biaya yang tidak murah ya, alias mahal. Oleh karena itu setiap bulannya kalian ya pasti wajib membayar iuran listrik. Kalau kalian boros ya listriknya mahal, kalau kalian hemat listriknya juga murah. Nah, sekarang coba ya kamu bayangkan saat ini ya manusia, tidak hanya kalian, seluruh manusia di dunia ini bergantung terhadap energi listrik ya. Coba ketika mati listriknya, terjadi konsleting listrik 1 jam ya, misalnya Indramayu itu konslet listriknya mati ya, kita pasti akan merasa gelisah, apalagi di malam hari ya, mau tidur listriknya mati ya, tidak bisa menyalakan lampu malam hari, tidak bisa juga menyalakan kipas angin, kita akan gerah ya, dan tidak bisa menonton TV, pokoknya tidak bisa melakukan hal-hal yang membutuhkan energi listrik ya. Ini sangat berpengaruh pada manusia modern. Kita selalu bergantung pada energi listrik. Ya, sangat besar jasa daripada Michael Faraday ini sehingga manusia modern dapat melakukan segala aktivitasnya. Ya, tadi menonton TV, menyalakan kipas angin dan lain-lain. Bahkan sekarang itu mobil saja itu bahan bakarnya ada yang dari listrik. Bukan dari bensin ya, tetapi dari listrik ada itu mobil. Walaupun beliau itu putus sekolah, si Michael Faraday ini berasal dari keluarga miskin, tapi beliau selalu haus akan ilmu pengetahuan. Melalui percobaan-percobaan, akhirnya beliau berhasil menemukan arus listrik. Tirulah, kalian coba tirulah sikapnya itu ya, tidak pantang menyerah. Nah, bicara mengenai rangkaian listrik, nah listrik itu bisanya dipakai oleh kita itu sebenarnya terdapat dua jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita akan bahas satu persatu, coba fokus ya, perhatiannya fokus. Nah ini adalah sebuah baterai. Nah baterai ini kan menyimpan energi listrik ya. Nah baterai ini yang di atas itu disebut kutub positif, yang di bawah itu kutub negatif. Nah dari baterai ini nanti akan dililitkan misalnya kabel ya, lalu masuk ke lampu sehingga lampu bisa menyala. Dari lampu ini lilitkan lagi ke lampu berikutnya. Nah lalu dari lampu berikutnya kita akan lilitkan ke kutub negatif daripada baterai. Nah nanti lampu pertama akan menyala, lampu kedua juga akan menyala. Ini disebut dengan rangkaian seri. Pak, bagaimana kalau lampunya 3? Ya udah, nanti kamu pasang aja di sini lampu ya, atau 4 di sini aja pasang. Nanti tinggal kabelnya kamu tambahkan saja. Ini rangkaian seri. Lampunya lurus ya, dengan ini ya, satu sama lain saling lurus. Nah bagaimana dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel itu sedikit mirip ya, seperti biasa. Dari kutub positif ini dipasang kabel, lalu lampunya itu berjejer seperti ini. Nah ini namanya paralel ya. Dalam satu kabel di sini lalu disalurkan ke kutub negatif daripada baterai. Ini disebut dengan rangkaian paralel ya. Kalau mau misalnya lampunya 3, nanti tinggal tambahkan saja di sini ya, lampu berikutnya. Nah sekarang kita masuk ke perbedaannya. Jika dalam rangkaian seri itu biasanya digunakan pada senter jam dinding ya, senter jam dinding, sehingga senter kan nyala terang ya. Kelebihannya rangkaian seri tadi, kabel dan saklar yang digunakan sedikit. Contohnya ya tadi pada senter, kalau kamu mau malam-malam misalnya ke sawah tidak ada lampu kan kamu memakai senter ya. Nah tetapi kekurangannya boros daya, jadi energi daripada baterai tadi cepat habis. Terangnya lampu tidak sama, jadi lampu kiri dan lampu kanan nanti tidak akan sama.
ada yang terang, ada yang redup. Nah, tapi kalau salah satu lampunya itu putus, ya putus itu berarti misalnya konslet, nah saat lampu lain akan putus juga, akan mati. Itu kekurangannya ya. Lepas sekarang bagaimana dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel itu contohnya pada lampu rumah. Rumah-rumah kita itu memiliki rangkaian paralel ya dipasangnya itu ya. Dan lampu lalu lintas juga kelebihannya itu hemat daya. Jadi listrik itu hemat daya. Terangnya lampu sama ya. Kalau misalnya kamu memakai seluruh lampu itu 5 watt, kan terangnya pasti sama ya. Nah, jika ada lampu yang putus, maka yang lain tetap nyala. Sok coba kamu misalnya ada satu lampu yang rusak, lampu lain kan akan tetap menyala. Itulah kelebihan daripada rangkaian paralel. Tetapi kekurangannya, kabelnya itu dan saklarnya juga digunakan banyak, jadi membutuhkan banyak kabel ya. Ini tergantung kebutuhan kita ya. Semuanya baik, tetapi tergantung kebutuhan kita. Baik, kesimpulan yang bisa kita peroleh pada hari ini adalah penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Ya, pertama itu, kemudian terdapat 2 rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jika kamu bingung, simak video ini baik-baik, perbedaan seri dan perbedaan paralel ya, baik itu keuntungannya maupun kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.